Selamat malam Ibu Ruspa. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian akhir saya dengan judul perancangan jaringan fiber optik di Kelurahan Daik, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Studi kasus di PT Telkom Recap. Adapun daftar isi penelitian ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Sebagai awalan, pendahuluan akan membahas latar belakang. Adapun latar belakang pembangun jaringan fiber optik ini yaitu adanya permintaan dari klien berupa pembangunan jaring fiber optik di Kelurahan Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau yang diperuntukkan untuk mendukung administrasi kota. Selanjutnya, rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu bagaimana merancang jaringan fiber optik di Kelurahan Daik Lingga. Yang kedua, bagaimana pengukuran nilai parameter untuk kelayakan jaringan berupa power line budget, resistance budget, dan bit error rate. Sebagai batasan masalahnya yaitu perancangan jaringan fiber optik menggunakan software optis system untuk Kelurahan Daik Lingga. Perancangan jaringan fiber optik menggunakan teknologi Gigabyte Passive Optical Network, dan perhitungan perancangan dilakukan berdasarkan parameter-parameter yang digunakan. Sebagai tujuan penelitiannya yaitu merancang jaringan fiber optik menggunakan teknologi GPON dan menganalisa serta mengevaluasi perancangan berdasarkan parameter yang digunakan. Sebagai kajian terdahulunya, yaitu diambil dari Susiolo dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul perancangan jaringan fiber optic to the home yang dilakukan di Desa Pedan, Klaten Telkom menggunakan teknologi Gigabit Passive Optical Network atau GPON yang mendukung layanan triple play. Selanjutnya ada Abdullah dan teman-teman pada tahun 2021 yaitu Design Implementation and Evaluation of Fiber to the Home Access Network based on Gigabit Passive Optical Network, serta penelitian yang dilakukan Awali dan Pancawati pada tahun 2018, yaitu simulasi kerja fiber to the home menggunakan perangkat optis sistem. Adapun landasan teori yang digunakan yaitu sistem komunikasi optik, jaringan fiber to the home, teknologi Gigabit Passive Optical Network, Google Earth, optis system, dan parameter jaringan optik. Yang pertama akan membahas sistem komunikasi optik. Sistem komunikasi optik terdiri dari dua unsur, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen aktif sendiri yaitu komponen yang menggunakan daya untuk pengoperasiannya, dan yang pasif tidak membutuhkan daya. Yang aktif ada dua, ada pada sisi pusat atau provider, dan ada pada sisi pelanggan, dan ada pada sisi pelanggan. Pada sisi pusat ada optical transmitter atau OLT, optical line terminal, yang akan menjadi pusat transmisi data. Dan untuk komponen pasif ada serat optik, couplers, dan switches. Selanjutnya teknologi Gigabit Passive Optical Network atau GPON merupakan teknologi yang memiliki daya maksimum pada sumber transmisi sebesar 1,5 desibel sampai 5 desibel. Sensitivitas ONT atau daya yang terima pada pelanggan sebesar minimal min 8 dan maksimal min 27 desibel. Dan untuk redaman maksimal 28 desibel dan minimal 13 desibel. Teknologi Gigabit Passive Optical Network mendukung transmisi untuk FTTH to the home, FTTT to the tower, FTTB to the building. Selanjutnya jaringan fiber to the home. Jaringan fiber to the home akan mentransmisikan data dari kantor pusat, dari OLT menuju pelanggan, di mana memiliki nilai upstream dengan panjang gelombang 1310 nanometer dengan kecepatan data maksimal 1,244 gigabit, dan untuk downstream memiliki panjang gelombang sebesar 1490 nanometer dengan kecepatan data maksimal 2,488 gigabit per second. Lalu ada optis system, yaitu simulasi yang digunakan untuk melakukan perancangan. Lalu ada Google Earth yang digunakan untuk menghitung jarak antar komponen pentransmisian. Dan terakhir ada parameter jaringan optik. Ada power link budget, resistance budget, dan bit error rate. Power link budget sendiri merupakan pengukuran daya yang diizinkan sepanjang link transmisi dengan nilai batasan total redaman maksimal 28 desibel dan minimal 13 desibel. Dan untuk total sensitivitas receiver dengan maksimal min 27 desibel dan minimal min 8 desibel. Sementara resistance budget dilakukan untuk mengetahui nilai dispersi atau pelebaran pulsa yang terjadi sepanjang serat optik. Dan terakhir ada bit error rate, yaitu menghitung bit error yang terjadi pada link transmisi, di mana nilai yang diizinkan itu maksimal 10 pangkat min 9.
Artinya, dari 1 miliar data yang dikirimkan, yang hanya diizinkan 1 data error yang terjadi. Untuk menghitung power link budget, pertama dilakukan menghitung redaman total dari setiap komponen. Lalu, mengurangkan daya total pada pengiriman atau pada OLT dengan total redaman. Untuk menghitung rest time budget, digunakan persamaan T total sama dengan akar dari rest time pemancar pangkat 2 ditambah T material pangkat 2 tambah T intermodal pangkat 2 ditambah TRX atau rest time penerima pangkat 2. Dan yang terakhir, untuk melakukan perhitungan bit error rate, yang pertama dilakukan perhitungan total noise dari setiap komponen, lalu dilanjutkan dengan perhitungan bit error rate dari link transmisi tersebut. Diagram alir penelitiannya yaitu mulai penentuan lokasi dan layanan, dilanjutkan survei lokasi, penentuan titik perangkat dengan Google Earth, perhitungan jarak perangkat, perancangan jaringan dengan OptiSystem, lalu melakukan perhitungan power link budget, rest time budget, dan bit error rate. Lalu jika memenuhi standar, maka penelitian selesai. Jika tidak, akan dilanjutkan perhitungan kembali untuk menemukan hasil yang diinginkan. Lokasi penelitian di DAIC sendiri. Untuk lokasi penelitian, pengambilan data dilakukan di PT Telkom dan di DAIC. Sementara untuk melakukan kalkulasi dan evaluasi dilakukan di Fakultas Teknik. Lalu metode pengumpulan data yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur didapatkan dari pengumpulan jurnal, artikel, buku, dan sumber terkait lainnya. Sementara untuk studi lapangan dilakukan dengan cara pengambilan data, dan untuk studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan pihak PT Telkom sebagai penyelenggara dan mengunjungi tempat perancangan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Telkom didapatkan 12 titik lokasi yang akan dilakukan untuk pembangunan link transmisi. Selanjutnya didapatkan topologi jaringan untuk pembangunan link transmisi, di mana dimulai dari gateway internet atau pusat data, menuju Palaparing Barat atau pusat transmisi jaringan optik nasional, dihubungkan dengan Metro Telkom, lalu disambungkan dengan router mikrotik sebagai pembagi jaringan, lalu menuju dengan OLT, dan didistribusikan ke 12 pelanggan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, sebagai bentuk perancangan akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi OptiSystem. Yang pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi, meletakkan, menghubungkan, serta memasukkan datasheet komponen, serta melakukan kalkulasi. Pada simulasi OptiSystem, didapatkan rancangan berupa penyambungan setiap komponen. Yang pertama ada optical transmitter atau OLT sebagai pusat transmisi data, dihubungkan dengan konektor. Selanjutnya ada kabel fiber optik yang merupakan titik distribusi, dihubungkan kembali dengan konektor. Selanjutnya dihubungkan dengan power splitter sebagai pembagi jaringan, dan menuju pada titik pelanggan, dihubungkan dengan konektor, kabel fiber optik, konektor kembali, dan optical receiver atau ONT. Lalu dihubungkan dengan Bayer Analyzer untuk mengetahui nilai bit error rate, dan dihubungkan dengan optical power meter yang digunakan untuk menghitung daya yang diterima di sisi pelanggan. Selanjutnya melakukan perhitungan parameter yang telah ditentukan. Sebagai hasil akhir untuk kalkulasi yang dilakukan, dapat dilihat yang pertama yaitu untuk link terdekat dengan jarak 0,553 km, mempunyai redaman total sebesar 15,29 desibel, perhitungan teori daya yang diterima sebesar min 10,29 desibel, lalu untuk daya terima dengan menggunakan simulasi sebesar min 10,887, uplink sebesar 0,250077513 dan downlink 0,25113761. Dan untuk bit error rate 0, pada tabel dapat dilihat setiap link transmisi dikatakan layak karena telah memenuhi standar. Kesimpulannya, berdasarkan perancangan jaringan fiber optik yang dilakukan menggunakan simulasi OptiSystem, didapatkan hasil bahwa jaringan yang dirancang dapat dikatakan layak karena memiliki performasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai saran, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan pengambilan data langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data lebih akurat daripada menggunakan Google Earth dalam hal ukuran jarak transmisi. Pada penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan bill of material atau biaya perancangan transmisi untuk mengetahui kebutuhan biaya yang dibutuhkan. Sekian presentasi hasil tugas akhir dari saya.
Saya ucapkan terima kasih.